Ishak selaku Kabid PPKB Kabupaten Manggarai Barat, juga selaku Ketua NU ya, Ketua NU, Wakil Ketua FAUB ya. Tapi hari ini saya sapa sebagai Kabid Pengendalian Penduduk Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Don selaku Babin Kamtipmas Desa Siru ya. Ya, Kai Ahmad Ambe selaku Ketua Golo. Ini saya punya anak Vina ya. Dari Ketua RT, tokoh masyarakat, teman-teman dari BKKBN ya, dan ibu-ibu yang saya banggakan. Jadi baik, sebelum saya menyampaikan sedikit ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sylvester Gundur. Saya dari Mabes Polri di Densus 88, bidang pencegahan, identifikasi, dan sosialisasi. Ya, kalau di bidang pencegahan itu lebih kepada bagaimana mencegah orang untuk tidak boleh menjadi intoleran, radikal, dan jadi pelaku teroris. Jadi kalau sosialisasi itu berkaitan dengan paham kebangsaan, lalu bagaimana kita mencintai bangsa dan negara itu. Nah, karena fokus di sosialisasi itu lebih kepada para pelaku teroris yang sudah dipenjara, yang kita sebut dengan ex-napiter, mantan napi terorisme. Itu kita pastikan ketika misalnya dia sudah keluar dari penjara, mereka benar-benar bisa berkontribusi positif untuk masyarakat di mana lingkungan tempat dia tinggal gitu. Lalu masyarakat di sekitar itu pun bisa mendukung dia, menerima dia untuk benar-benar berubah menjadi warga negara yang berfaedah, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Nah, ada banyak program yang kita buat supaya orang-orang seperti itu tidak lagi menjadi pelaku teroris atau mengulangi kembali perbuatannya, atau bahkan misalnya mengajak lagi orang-orang di lingkungannya untuk menjadi teroris. Nah, mungkin ibu-ibu mereka bertanya, ini apa hubungannya dengan kami yang punya balita ini ya? Gitu. Nah, baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid PPKB ini, keluarga itu adalah sendi utama, dari benteng utama dari ketahanan suatu negara gitu. Jadi dari keluarga-keluarga akan lahir, akan terbentuk, ini mau jadi apa ini anak yang ke depan. Jadi kalau selama beberapa bulan ini ibu-ibu mereka berhadapan dengan teman-teman yang dari BKKBN, dari Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Manggarai Barat, lebih banyak mendengar atau menerima informasi terkait asupan gizi. Nah, hari ini kami coba sedikit memberi asupan tentang bagaimana ibu-ibu mengambil peran yang sangat penting itu untuk mengasuh, membentuk mental karakter anak, membentuk keimanannya dan kecintaannya terhadap bangsa dan negara. Jadi pola asuh yang benar terhadap anak-anak mulai dari tadi itu. Jadi sebenarnya pembentukan karakter itu, pembentukan intelektual itu sudah sejak dari kandungan seperti yang tadi ibu ini jelaskan. Jadi kalau misalnya dari sejak hamil, ibu-ibu sering nonton, ya permisi ya, misalnya konten-konten yang keras, yang radikal, atau aksi-aksi terorisme, itu akan terekam di janin ibu-ibu itu. Nah, ketika misalnya dia juga sudah lahir, maka kasih sayang, pola asuh yang sangat baik dari ibu-ibu akan sangat membantu tumbuh kembang anak ini menjadi pribadi yang juga baik ke depannya. Nah, ini tentunya Bina Keluarga Balita ini kan betul masuk ke program Bina Keluarga Remaja, sampai dengan lansia pun ibu-ibu tetap ambil peran, kan gitu. Tidak mungkin ketika anak sudah beranjak anak-anak remaja, anak hogdah legok bayar lino hoga, kan tidak bisa begitu juga. Jadi sampai kapanpun, sampai dengan hayat masih dikandung badan, dari ibu-ibu masih mengambil peran gitu. Karena itu
kami bersepakat kemarin dengan Kepala Dinas PPKB dengan teman-teman yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Manggarai Barat untuk berkolaborasi untuk bagaimana ibu-ibu ini diberikan peran atau diingatkan bahwa ibu-ibu ini punya tanggung jawab yang besar. Jadi tidak hanya mengurus bapak-bapak ya. Jika misalnya nanti anak-anak ibu yang sudah diasuh dengan baik, maka kami sangat berkeyakinan ibu akan sangat peka terhadap setiap perubahan dari anak itu. Mulai dari tadi gizinya, mental karakternya, keimanannya, ibu-ibu itu biasanya peka. Nah, kami di sini hadir mengingatkan ibu-ibu ketika misalnya anak dari ibu-ibu, bapak-bapak mereka ini sudah mulai tumbuh remaja, coba dilihat baik-baik perilakunya, ke arah mana anak ini berkembang. Kalau misalnya dia sudah mulai bersikap yang, wah ini kayaknya anak ini sudah ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dengan serius. Nah, biasanya gini ibu-ibu ya, ketika anak-anak itu, kita kan orang tua selalu ingin anak kita mendapatkan ilmu agama yang baik, maka diikutsertakan dalam kelompok pengajian anak misalnya, atau kelompok pengajian remaja. Nah, kalau misalnya kita selaku orang tua tidak membimbing dengan baik, tidak mengawasi dengan baik, atau tidak mencari guru yang tepat selaku pendamping dari anak-anak itu dalam hal tumbuh kembang imanannya, maka bisa jadi ini akan menghadirkan malapetaka baru buat kita gitu, sebagai keluarga. Nah, saran kami, ketika ada perilaku-perilaku yang sudah sejak dini sudah teridentifikasi oleh orang tua, terutama ibu-ibu, itu segera bicarakan dengan serius dengan ayah. Gitu. Ini anak kita ini mau diterapi seperti apa gitu, pendampingannya, pembinaannya seperti apa. Untuk menjadi seorang pelaku terorisme itu berawal dari sikap intoleran. Nah, sikap intoleran itu dalam bentuk pemahaman, pemikiran. Gitu. Jadi kalau diibaratkan sebatang pohon, intoleran ini berada pada akar gitu ya. Di situ akarnya. Nah, ini kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, maka dia akan berkembang menjadi radikal. Radikal itu batang dan rantingnya gitu. Ya. Dan itu kalau dibiarkan, biasanya perilaku radikal itu sudah, ya kalau hal-hal yang sederhananya, misalnya entah itu dalam satu keluarga, tapi karena alirannya sudah berbeda, misalnya anak-anak dari ibu-ibu ternyata dia mengikuti kajian-kajiannya orang JI, JAD, maka yang bapak atau ibunya misalnya masih di NU, maka bagi mereka ini ya nyawa dan darah dari ayah ibunya ini pun halal, kayak gitu. Nah, itu sudah mengkafir-kafirkan orang tuanya sendiri, mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan negaranya, segala macam gitu. Jadi mulai membenci sesamanya, membenci orang tua, negara, kayak gitu. Dan ini kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi pelaku terorisme. Nah, kebetulan saya baru 2 hari lalu dari Jakarta, saya langsung ke Elar, karena hari ini saya rasa penting untuk bertatap muka dengan keluarga saya semua di sini, kayak Ahmad Ambe selaku Ketua Bolo, ibu-ibu yang ada di sini. Maka kami dari Elar tadi langsung ke sini. Nah, di Elar kami sedang mengurus ex-napiter, jadi pelaku teroris orang asli Manggarai dari Biting. Dia tergabung dalam kelompok teroris yang paling besar se-Asia Tenggara, yaitu JI. Lalu ada juga yang dari ND. Dari ND itu mereka gabung di kelompok JAD, Jamaah Ansor Daulah. Jadi orang-orang kita ini, ketika kita tidak urus dengan baik dari sini, di sini mungkin karena hubungan kekerabatan kita masih sangat kuat, toleransi kita masih sangat tinggi, ada istilah mereka yang jangan membuat
kabur kolam. Jadi kalau misalnya mereka menunjukkan sikap radikal terorismenya itu sejak dini di lingkungan dia di sini, maka dia akan mendapat penolakan. Karena itu mereka coba cari keluar gitu. Maka terjadilah seperti itu. Nah, kalau dari Lembor sini ya ada yang dari apa itu ya, dari Nangabere, tapi mereka tinggal di Weracang. Itu menjadi pelaku teroris paling sadis dalam kelompok teror di Poso, MIT Poso itu. Jadi ibu-ibu yang saya banggakan, sekali lagi kami menitipkan generasi masa depan bangsa dan negara kita ini di tangan ibu-ibu. Jadi hayati, maknai ungkapan yang mengatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena itu dampingi anak-anak buah hati ibu bapak mereka dari sejak kecil, jangan biarkan neraka itu merebut mereka. Jadi hadirkan surga melalui dekapan kasih dari ibu-ibu dan bapak-bapak mereka. Begitu. Peka terhadap semua perubahan perilaku dari anak-anak. Pilihan sekolah yang benar untuk anak-anak. Jangan sampai mereka masuk di sekolah-sekolah yang ibu-ibu dan bapak-bapak mereka tidak paham latar belakang sekolah ini seperti apa. Banyak orang-orang kita di sini yang akhirnya sekolah ke tempat-tempat yang berafiliasi ke jaringan terorisme. Nah, mungkin itu dari kami. Sekali lagi kepada ibu-ibu kami harapkan dampingi anak-anaknya dengan baik. Jangan hanya secara fisik diperhatikan kriteria gizi apa segala macam, tapi juga yang paling penting itu gizi iman, gizi akhlaknya itu juga nomor satu. Berkaitan dengan masalah toleransi, kita yang orang Manggarai ini tidak ada soal, sama sekali tidak soal. Tolong itu dijaga, jangan mau dirusak oleh siapapun. Ya. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih banyak Pak Kepala Desa, Pak Kabid yang sudah mengajak kami dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang ada di Siru ini menjadi garda terdepan, menjadi pelita bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat lain.